Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Ya, saya doakan sehat teman-teman. Nah teman-teman, ada yang aneh nih teman-teman. Said Didu yang dulu pernah muji-muji Bapak Purbaya teman-teman, sekarang malah seolah nyerang dan bikin suasana panas teman-teman antara Bapak Purbaya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto teman-teman. Ada apa sebenarnya di balik ucapan Said Didu ini teman-teman? Mari kita saksikan videonya bersama-sama teman-teman. Play. Let's go. Dasar provokator. Said ini dia. Didu berulah. Dulu Iya. dia teriak-teriak butuh 10 Purbaya di Indonesia karena ketegasannya. Tapi begitu Prabowo mendukung Wus, Said Didu langsung mencoba membenturkan Prabowo dengan Menteri Keuangan Koboi itu. Gimana sih ini orang? Bukannya fokus ke rakyat lah, kok malah sibuk adu domba pejabat. Padahal ketegasan Purbaya itu nyata loh dampaknya ya. Contoh terbaru nih, warga Bojonegoro merasakan Purbaya's Effect setelah dana Pemda triliunan rupiah yang mengendap di bank disorot habis-habisan. Said Didu pilih nyinyir, sementara Purbaya pilih kerja. Jadi mana nih yang lebih jelas berpihak kepada rakyat? Digitaring Purbaya hari ini dicabut oleh Presiden Ini dia Prabowo. teman-teman. Jadi hampir 1,5 bulan ini kita menyaksikan seakan-akan menonton harapan atau fata morgana dari perkiraan akan terjadi perbaikan yang dimotori oleh Purbaya. Ternyata hanya 1,5 bulan, hampir 2 bulan kembali ke setelan pabrik, diduga kembali ke setelan pabrik SOP, Solo Oligarki Parco. Nah, itu yang kita sangat was-was bahwa apabila kembali maka harapan perbaikan tidak agak hilang lagi ya, kayak fata morgana. Di sini ada 10 kotak Pandora kalau memang Prabowo mau membuat pemerintahan bersih dan membuka semua kesalahan masa lalu tanpa ditutupi. Ada 10 Purbaya dibutuhkan di Selesai Indonesia. Baik. Terus Indonesia. Satu, di ATR BPN itu harus ada Purbaya untuk memberantas mafia tanah. Oke, di ESDM itu harus ada Purbaya untuk membuka mafia tambang. 4,6 juta hektar tambang ilegal aja lo ya, apalagi setengah lagi ilegal itu pasti. Nah, di Kementerian Kehutanan 10 tahun terakhir 6 juta hektar lahan hutan dilepaskan. Itu butuh Purbaya juga di situ. Yani di KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekspor pasir, pagar laut dan lain-lain itu butuh Purbaya. Yang kelima, Kemensos, bantuan-bantuan sosial yang belum diperbaiki datanya sekarang itu triliunan juga, puluhan triliun. Itu butuh Purbaya juga membuka siapa yang melakukan penyelewengan ini. Kementerian Perdagangan, ekspor impor, kuota impor dan lain-lain itu butuh Purbaya juga. Kemudian Kementerian PU itu butuh Purbaya juga untuk membongkar jalan tol yang kemahalan itu, siapa pemainnya, ya kan? Kemudian ke-8 saya berharap Rosan menjadi Purbaya juga Dan antara. gitu, dan antara. Lu pada ngefans sama Purbaya? Sama, gue juga. Lu suka sama gaya ceplos-ceplosnya dan bahasanya juga nggak ngejelimet. Jadi gampang dimengerti oleh semua golongan. Visi misinya menurut gue oke dan keren banget. Kebijakannya juga banyak yang mengarah untuk kebutuhan rakyat kecil. Jarang loh ada yang bisa kayak begini. Jadi tolong kasih Purbaya waktu untuk melaksanakan visi misi ekonominya. Jangan diganggu sama urusan-urusan politik elektoral. Jangan. Biarin Pak Purbaya fokus benerin perekonomian kita. Terus buat partai-partai yang udah pada genit ke Purbaya, mendingan di stop. Jangan keganjenan dan jangan aneh-aneh. Gue respect banget sama dia. Pas ditanyain soal pemilu, terus dia bilang baru sebulan kerja dan masih belum terbukti hasil kerjanya. Itu bener. Kita jangan sampai terjebak lagi dengan pesona politik seseorang. Cukup tahun 2014 aja dan kita jadiin itu sebagai pelajaran. Jadi ayo kita dukung Pak Purbaya untuk beresin perekonomian kita. Kita bantu support semaksimal mungkin.
Dan jangan ganggu beliau dengan urusan politik yang penuh intrik. Apa lo? Netizen bagikan situasi Bojonegoro yang dikabarkan mulai sibuk dalam pembangunan setelah disenggol oleh Pak Purbaya soal dana 3 triliun yang mengendap di kas daerah mereka. Bahkan Pak Purbaya ini menanyakan secara langsung, secara spesifik loh, kalau 3 triliun itu nggak habis mau dikemanakan? Kalau tahun depan juga nggak habis mau dikemanakan? Dan kabarnya ada pembangunan besar-besaran di Bojonegoro saat ini. Jadi beberapa waktu lalu beredar video di mana Pak Purbaya ini menanyakan soal penggunaan dana yang ada di Bojonegoro. Diketahui bahwa Bojonegoro ini memiliki surplus anggaran nih teman-teman, sekitar 3 triliun atau 3,6 triliun menurut beberapa sumber. Nah, bagi Pak Purbaya, tujuan APBD itu bukan untuk nabung, karena selama ini uangnya itu ditaruh aja di tabungan dan selama setahun itu nggak dipakai. Harusnya uang itu digunakan untuk menggerakkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Bojonegoro, mulai dari belanja yang produktif dan membangun sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Apalagi Pak Purbaya juga menyinggung adanya potensi ekonomi Bojonegoro yang sangat besar loh, karena di sektor migas itu ada ExxonMobil di Bojonegoro, sehingga dana yang mengendap ini dinilai tidak sejalan dengan potensi besar yang dimiliki oleh Bojonegoro. Akhirnya apa? Pak Purbaya menanyakan kalau dana itu nggak habis tahun ini mau dikemanakan. Ya otomatis pihak pemerintah Bojonegoro mengatakan untuk tahun depan. Nah, Pak Purbaya juga nanya lagi kalau tahun depan nggak habis gimana? Sontak saja video yang viral tersebut langsung jadi bahan kritikan tajam netizen, terutama warga Bojonegoro sendiri. Nah, kabarnya netizen ini memperlihatkan bahwa setelah sindiran dan pernyataan dari Pak Purbaya soal dana yang mengendap ini, langsung nih ada pembangunan besar-besaran tutur beberapa netizen dari Bojonegoro. Jadi intinya Menteri Keuangan itu minta Pemkab Bojonegoro agar merealisasikan anggaran tersebut untuk menjadi belanja yang produktif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Padahal tujuan anggaran daerah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Lah kok sing gerak mek mobile pejabat. Iki nek ditukono tahu isi, seluruh warga BJN iso dadi pengusaha gorengan. Janjane iki duit to jin koren to. Ada tapi tak tersentuh. Janjane Bojonegoro ki pengen dadi kutha maju to rekening deposito. Soale sing berkembang cuma saldone, dudu rakyate. Lu. Monga kakanda. Bener nggak sih Purbaya mau diresapel dari kabinet Prabowo Gibran? Baru-baru ini rame nih, katanya Purbaya terancam diresapel karena tekanan politik makin meningkat. Setelah dia tegas nolak bayar utang proyek kereta cepat Wush. Orang yang dikenal belak-belakan ini sekarang justru dikepung kepentingan. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai segini panasnya urusan Purbaya ini? Mari kita bahas. Pertama, Purbaya ini bukan tipikal pejabat kalem. Kemarin dia bikin layanan WhatsApp pengaduan buat rakyat yang diganggu petugas pajak dan bea cukai. Kalau ada yang macam-macam, langsung dia tindak. Langkah ini sebenarnya bentuk implementasi dari sistem dan semangat transparansi publik dan pengawasan birokrasi. Jadi yang dia lakukan itu bukan ngawur, tapi bagian dari reformasi pelayanan negara. Kedua, dia bongkar masalah besar di sistem pajak, Cortex System. Bayangin, proyek yang nilainya 1,3 triliun itu, tapi kodenya katanya kayak tugas anak SMA. Daripada diem aja, dia malah bentuk tim bareng hacker Indonesia buat benerin sistem itu. Langkah yang berani banget, karena dia sadar data perpajakan itu nyawa negara. Makanya dia bahkan nawarin, mau ngajarin Kominfo soal keamanan cyber. Ini bukan sekedar teknis IT, tapi soal kedaulatan digital negara. Tapi ya, langkah-langkah kayak gini ya, nggak selalu disukai semua orang, bahkan oleh lawan politik. Beberapa tokoh politik kayak Hasan Nasbi bahkan bilang Purbaya harus berhenti kritik pejabat, takutnya bikin pemerintah kelihatan lemah. Padahal kalau dipikir logis, kritik dari dalam sistem itu bentuknya self-correcting mechanism, bukan ancaman, tapi peringatan biar negara nggak salah arah. Nah, yang paling bikin panas tentang utang kereta cepat Wush, totalnya 118 triliun. Purbaya dengan tegas nolak bayar pajak duit negara. Alasannya jelas, utang itu bukan dibuat di era sekarang dan bukan atas kebijakan dia. Kalau dipaksain bayar dari APBN, ini bisa melanggar prinsip akuntabilitas fiskal. Jadi dia nggak mau rakyat yang nanggung keputusan yang bukan milik mereka. Intinya Purbaya ini contoh pejabat yang keras kepala untuk hal yang benar, tapi di negeri yang sensitif sama kritik, kadang orang yang kayak gini malah dianggap ancaman, bukan aset. Emang agak miring. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Nah, teman-teman, sekarang kita jadi tahu ya teman-teman, siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan siapa yang cuma cari panggung dengan adu domba, teman-teman. Biar Bapak Purbaya fokus kerja dan Pak Prabowo terus dukung gerakan bersih dari permainan kotor, teman-teman. Jangan lupa like, share, dan
subscribe ya teman, dan tulis pendapat teman di bawah di kolom komentar ya teman, biar makin banyak yang sadar akan permainan licik ini teman. Terima kasih banyak teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya.